Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Maria Fojo S. Uju, Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit, kelas reguler. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kepuasan kerja. Langsung saja ke materinya, yaitu kepuasan kerja. Istilah kepuasan kerja merujuk pada sikap umum individu terhadap pekerjaannya, yaitu perasaan positif atau negatif atau keadaan mental yang selalu disiapkan, dipelajari, dan diatur melalui pengalaman yang memberikan pengaruh khusus pada respon seseorang terhadap orang, objek, dan keadaan. Kepuasan kerja merefleksikan good treatment yang diberikan organisasi kepada individu. Sedangkan dari perspektif utilitarian, kepuasan kerja dapat mengarahkan pada perilaku kerja positif yang mempengaruhi fungsi organisasi. Dimensi kepuasan kerja. Yang pertama, tantangan, yaitu menggunakan keterampilan tugas, bervariasi, kebebasan, umpan balik. Yang kedua, penghargaan, yaitu keadilan sistem pengajian, kebijakan promosi. Yang ketiga, kondisi kerja, yaitu kenyamanan pribadi, kemudahan melakukan pekerjaan. Yang keempat, rekan kerja, yaitu interaksi sosial. Yang kelima, kepuasan dan produktivitas. Pandangan awal, yaitu kepuasan menentukan produktivitas. Bukti produktivitas menentukan kepuasan. Kepuasan menentukan produktivitas, yaitu jika perilaku karyawan dikendalikan oleh faktor-faktor di luar dirinya. Contohnya, produktivitas pekerja mesin ditentukan oleh kecepatan mesin, bukan kepuasan. Model kepuasan kerja. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan. Model ini menjelaskan bahwa kepuasan kerja ditentukan oleh karakteristik dari sebuah pekerjaan yang memungkinkan seseorang individu untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, ketidakcocokan. Model ini menjelaskan bahwa kepuasan menggambarkan harapan yang terpenuhi. Yang ketiga, pencapaian nilai. Kepuasan berasal dari persepsi bahwa suatu pekerjaan memungkinkan untuk pemenuhan nilai-nilai kerja yang penting dari individu. Yang keempat, persamaan. Dalam model ini, kepuasan adalah fungsi dari bagaimana seseorang individu diperlakukan secara adil di tempat kerja. Kepuasan berasal dari persepsi seseorang bahwa output pekerjaan relatif sama dengan inputnya. Perbandingan yang mendukung output atau input yang signifikan. Yang kelima, komponen watak atau genetik. Model ini didasarkan pada keyakinan bahwa kepuasan kerja merupakan sebagian fungsi dari sifat pribadi maupun faktor genetik. Faktor-faktor kepuasan kerja. Yang pertama, hubungan antar karyawan. Hubungan antar atasan dan bawahan, faktor psikis dan kondisi kerja, hubungan teman kerja, sugesti teman kerja, dan emosi. Berikut faktor individu, yaitu sikap, umur, dan jenis kelamin. Faktor luar, yaitu keluarga,
rekreasi, dan pendidikan. Faktor lain yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah faktor individual, yaitu umur, kesehatan, watak, dan harapan. Faktor sosial meliputi hubungan kekeluargaan, kegiatan perserikatan pekerja, kebebasan politik, dan hubungan kemasyarakatan. Dimensi kepuasan kerja. Yang pertama, pekerjaan itu sendiri. Orang lebih menyukai pekerjaan yang memberikan peluang kepada mereka untuk menggunakan keterampilan dan kemampuan mereka dan menawarkan keberagaman tugas, kebebasan dan umpan balik tentang bagaimana kinerja mereka. Yang kedua, gaji. Sejumlah uang yang diterima dan tingkat di mana hal ini bisa dipandang sebagai hal yang dianggap pantas dibandingkan dengan orang lain dalam organisasi. Menurut Robbins, menyatakan bahwa ketika pembayaran dipandang adil berdasarkan tuntutan pekerjaan, level keterampilan individu, dan standar pembayaran komunitas, maka kepuasan berpotensi muncul. Yang ketiga, kesempatan promosi. Promosi memberikan peluang untuk pertumbuhan pribadi, peningkatan tanggung jawab, dan kenaikan status sosial. Jika individu-individu yang menganggap keputusan-keputusan promosi dalam perusahaan dibuat secara terbuka dan adil, maka mereka berpeluang meraih kepuasan dan pekerjaan mereka. Yang keempat, pengawasan. Gaya pengawasan yang berpusat pada karyawan diukur menurut tingkat di mana penyedia menggunakan ketertarikan personal dan peduli pada karyawan. Gaya pengawasan yang berpartisipasi atau pengaruh, seperti diilustrasikan oleh manajer yang memungkinkan orang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi pekerjaan mereka. Yang kelima, rekan kerja. Pada umumnya, rekan kerja atau anggota tim yang kooperatif merupakan sumber kepuasan kerja yang paling sederhana pada karyawan secara individu. Teori kepuasan kerja. Yang pertama, teori dua faktor, yaitu teori kepuasan kerja yang menyatakan bahwa kepuasan dan ketidakpuasan kerja berasal dari kelompok variabel yang berbeda, yaitu motivator dan higiene. Yang kedua, teori nilai. Teori yang menyatakan bahwa kepuasan kerja terutama tergantung kepada kesesuaian antara hasil yang diharapkan dan hasil senyatanya diperoleh individu dalam pekerjaannya. Kepuasan kerja. Seseorang pada dasarnya tergantung kepada selisih antara harapan, kebutuhan atau nilai dengan apa yang menurut perasaan atau persepsi telah diperoleh atau dicapai melalui pekerjaan. Seseorang akan merasa puas jika tidak ada perbedaan antara yang diinginkan dengan persepsinya atau kenyataan. Dimensi kepuasan kerja. Menurut Robbins, 5 dimensi kepuasan kerja. Yang pertama, pekerjaan itu sendiri. Yang kedua, upah dan promosi. Yang ketiga, kondisi kerja. Yang keempat, rekan kerja, penyedia, dan atasan. Yang kelima, kesesuaian antara pekerjaan dan kepribadian. Menurut Dunete,
Kepuasan kerja mempunyai 12 dimensi. Yang pertama, pekerjaan. Yang kedua, gaji. Yang ketiga, promosi. Yang keempat, pengakuan. Yang kelima, tunjangan. Yang keenam, kondisi fisik kerja. Yang ketujuh, penyediaan. Yang ke-8, rekan sekerja. Yang ke-9, bawahan. Yang ke-10, manajemen dan perusahaan. Yang ke-11, pelanggan. Dan yang ke-12, hal-hal yang tidak termasuk ke dalam salah satu dari dimensi-dimensi di atas, seperti keberuntungan, cuaca, mesin, perlengkapan, dan lain-lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja, yaitu bersumber dari dalam diri individu dan bersumber dari lingkungan. Dampak dari kepuasan kerja dan ketidakpuasan kerja. Yang pertama, kepuasan dan produktivitas. Yang kedua, kepuasan kerja dan turnover. Yang ketiga, kepuasan kerja dengan tingkat absensi. Petunjuk untuk meningkatkan kepuasan kerja. Yang pertama, membuat pekerjaan itu menyenangkan. Yang kedua, memberi upah atau gaji secara adil. Yang ketiga, mencocokkan orang dengan pekerjaan sesuai dengan minatnya. Yang keempat, mencegah pekerjaan yang membosankan dan berulang-ulang. Untuk mengetahui apakah individu merasa puas atau tidak puas dalam situasi tertentu, digunakan 4 teori. Yang pertama, teori pemenuhan. Yang kedua, teori imbalan. Yang ketiga, teori kesenjangan. Dan yang keempat, teori keadilan. Sekian dari penyampaian materi saya. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.